tahu, pokoknya nanti silakan ke Bu Boyanti untuk menyampaikan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak, Ibu, guru, dan staf tata administrasi sekolah yang sampai detik ini masih di ruangan lab fisika untuk mengikuti tugas aksi nyata saya, desiminasi. Perkenalkan, saya Wijayati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tuban. Dalam kesempatan kali ini merupakan aksi nyata yang harus dan wajib saya paparkan tentang modul 1.4 budaya positif. Next. Diawali di modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk itu, untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka siswa, stakeholder sekolah harus menciptakan rasa aman dan nyaman untuk mewujudkan merdeka belajar. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, mohon dijawab ya. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, per aspek ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Mungkin bisa raise your hand. Maaf Bu Wilis, belajar bahasa Inggris. Berapa yang setuju? Monggo Bu Yuna. Kenapa kok? Setuju kok tidak setuju? Kenapa Bu Yuna? Monggo, ada mic. Monggo Bu Yuna yang keras suaranya. Baik, terima kasih Bu Yani. Kenapa saya tidak setuju dengan hukuman? Cenderung anak tersebut mendapatkan hukuman itu takut pada saat itu saja, tapi dia tidak akan jera. Hukuman tidak akan membuat anak tersebut jera. Cenderung anak tersebut tambah berbuat yang lebih di kemudian hari. Itu bentuk hukuman. Berarti tidak setuju. Mungkin ada yang setuju Bapak Ibu? Oke. Yang poin kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menghafal Asmaul Husna, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Monggo Bu, setuju apa tidak setuju? Jika itu sudah misalnya pemberian hukuman dengan hal positif, berarti ya setuju karena hanya positif, anak bisa membaca atau membersihkan halaman sekolah. Setuju. Oke. Karena anak bisa nanti itu sudah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke. Terima kasih Bu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu dengan dikasih ribuan penghargaan? Setuju. Setuju. Yang nomor monggo Bu. Penghargaan di sini kan tidak hanya dalam berupa wujud apa penghargaan ini bisa wujud Terima kasih. Lanjut Bu Yuna. Dari sini aja kita bermain sejenak Bapak Ibu. Mungkin Bu Lia bisa mengedarkan secari kertas yang sudah saya gunting di belakang. Bapak Ibu, ada perubahan paradigma yang saya pelajari di modul 1.4. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, tapi ini harus saya sampaikan karena terkait dengan apa yang saya pelajari. Yang pertama, kegiatan kepala tangan. Jika A dan B, Anda, panjenengan, dan teman sampingnya, sobeklah secari kertas kecil, kertas sudah saya edarkan Bapak Ibu, tuliskan benda atau
atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Monggo Bapak Ibu semua menulis apa yang diinginkan, dikepalkan tangannya. Kemudian teman sampingnya B mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengencam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat dilakukan untuk membuka kepala tangan. Monggo Bu Yuna sama Bu Win praktek di depan. Ya, yang nulis monggo Bu Win, yang membuka adalah Bu Yuna. Monggo berdiri biar saat disyuting itu kelihatan. Oke. Apa yang terjadi dengan kepala tangan Bu Win saat Bu Yuna mencoba untuk membuka? Apakah Bu Win mempertahankan sekuat tenaga atau bisa lepas begitu saja? Buat saya ya. Walaupun dikasih HP, Bu Win mau? Buat saya ya. Kenapa Bu Win tidak mau kok tetap dipertahankan? Kalau Bu Yuna ngasih sesuatu lagi lebih dari HP, kenapa Bu Win tidak mau? Oke, terima kasih. Apakah semua begitu Bapak Ibu? Mohon Bu Win memberi sedikit tanggapan kenapa panjenengan tadi kok tidak membuka tangan saat Bu Yuna berusaha untuk menarik tangan panjenengan. Menghadap kamera. Kenapa saya tadi tidak membuka kepala tangan saya? Karena di dalam tulisan yang saya buat itu kemungkinan orang pun tidak akan bisa mengartikan atau membaca. Itu tulisannya mungkin dibuka. Tulisannya Karena ini merupakan juga tulisannya merupakan rahasia. Berarti kesimpulannya apa yang ada di genggaman kita sebisa mungkin kita pertahankan. Begitu juga dengan keadaan diri kita. Apabila disuap, disuruh korupsi agar kita untuk mempertahankan. Mungkin begitu Bapak Ibu. Dari sini terjadi perubahan paradigma teori kontrol atau pilihan melalui ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi awal guru itu mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Paradigma sebelumnya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sedangkan yang sering saya lakukan, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Misal, saya memaksa anak saya untuk belajar. Saya memaksa murid saya harus dapat nilai bagus. Mungkin begitu Bapak Ibu. Lanjut Bu. J, terus dengan. Nah, dari sini modul yang akan saya bahas itu adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Nilai-nilai, keyakinan, pembiasaan yang ada di sekolah, yang semuanya itu berpihak pada murid, yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Di mana budaya positif dibuat oleh seluruh warga sekolah dan stakeholder yang terkait. Selain budaya positif ini mendorong anak untuk menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga mereka nantinya menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Di modul 1.4 ini, poin penting yang akan dibahas adalah disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan pelanggaran. Yang ketiga, teori kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
sponsor Bapak Ibu. Disiplin positif. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks kemerdekaan saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, sehingga seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka atau peserta didik kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia untuk mencapai individu yang lebih baik. Nilai kebijakan universal berarti nilai yang telah disepakati. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan pada murid harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih kepada pihak sekolah yang semua kelasnya sudah terpasang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, beda antara motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. 3 motivasi pada perilaku manusia. Yang pertama, seorang manusia seperti saya mempunyai motivasi. Yang pertama, saya mendapatkan imbalan atau untuk dihargai orang lain. Yang kedua, saya termotivasi juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga saya melakukan hal-hal yang tidak melanggar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Lanjut, Bu. Nah, ini Bu, mohon maaf, kalau membahas hukuman itu apa yang ada di modul kadang tidak sesuai apa yang saya lakukan, Bapak Ibu. Hukuman bersifat tidak terancam atau tiba-tiba yang bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudahnya, berupa fisik atau psikis atau kata-kata. Mohon maaf Pak, kalian bisa dibantu konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi merupakan tindakan yang sudah terencana, disepakati, sudah dibahas, dan disetujui oleh murid dan guru yang umumnya konsekuensi di luar sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya apabila melakukan pelanggaran. Mungkin ini sama dengan buku biru, buku kepribadian, semuanya ada nilainya. Mohon bantu dijawab ya Bapak Ibu. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari yang di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini maksudnya tidak disuruh mengenakan sepatu, intinya nyeker Bu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena dia tidak melanggar. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Hukuman. Oke, lanjut Bu. Oke, mencatat 100 kali hukuman. Lari mengelilingi hukuman. Murid push up hukuman. Mengganti kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman.
lari mengelilingi lapangan konservasi. Boleh bertanya? Nggih, monggo. Ini termasuk hukuman ya, seperti untuk lari mengelilingi lapangan basket. Bagaimana itu jika adanya kesepakatan misalnya di luar pembelajaran sekolah biasa, misalnya dalam kegiatan ekstra, misalnya itu kan sudah ada kesepakatan antara peserta didik dan juga pembinanya. Betul. Nah, dari sini nanti intinya kita membiasakan atau berusaha untuk membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu nanti apabila anak melanggar kan tahu, sehingga kalau kita memberi konsekuensi dia kan juga tahu. Berarti kita sosialisasikan kepada peserta didik apa yang boleh, apa yang tidak. Di slide selanjutnya. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau kita hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kadang hukuman membuat anak sakit, kadang sakit hati yang jelas dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena dia ngisi buku sekolah tersebut. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan karena anak mempunyai motivasi sendiri melakukan semuanya itu karena kesenangan sesaat. Dia tidak tahu akibatnya. Kadang mencoba ikut temannya. Dan konsekuensi anak menghargai disiplin karena dia sudah tahu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri apabila anak tersebut depresi karena hukuman, dan mendorong agar anak menyesuaikan diri jika itu konsekuensi. Hukuman, konsep diri yang buruk. Mohon maaf, ini menurut buku ya, menurut modul yang ada di pemerintah yang harus disosialisasikan kepada sekolah sehingga nantinya anak itu merdeka. Bukan merdeka kita menganggap pada anak bebas, bukan, tetapi kita berpihak kepada anak, mengutamakan kepentingan anak. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, biasanya kalau anak melakukan hukuman ada kalanya dia berbohong. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, kadang anak merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Saya pernah karena kasus dengan anak didik saya kelas 8H dulu, karena saya salah menempatkan posisi, saya belum tahu belajar ini, saya mengingatkan tetapi salah pada tempatnya. Dari kejadian itu anaknya marah, dengan jembatani BK anaknya tersebut minta maaf dan selalu berusaha mencari saya, apa-apa sedikit lapor saya. Berarti anak tersebut butuh perhatian, butuh pendekatan secara persuasif. Dia melakukan itu, dia merokok di jalan jembatan Kali saat pertama. Dari situ saya yakin dia bisa berubah sampai saat ini. Fajar namanya. Sampai saat ini anaknya baik kalau menurut saya. Karena saya yakin anak itu bisa berubah karena terpengaruh oleh teman. Semoga dia bisa berubah. Ya, untuk setelah bukan lawannya lagi. Lanjut Bu. Mengingatkan lagi Pak, mohon maaf, saat dulu saya SMP, suatu ketika ada teman saya mendapat hukuman karena merokok di sekolah. Teman saya itu disuruh rokok ulung Bu, sama bapak ibu guru. Saya dulu alumni SMP 1 Reno. Saya masih ingat di depannya itu ada panggung kota kecil ukuran 1 meter kali 1 meter. Teman saya itu dihukum untuk rokok ulung di sana. Sampai kejadian, walaupun saya tidak yang melakukan, tetapi melihat teman saya, memori itu, apa yang dilakukan anak di sekolah sampai sekarang tidak terhapus. Begitu juga saat pembelajaran, anak yang pintar terus diperhatikan, atau anak yang cantik terus diperhatikan. Saya yang tidak pintar dan tidak yang cantik itu protes, Pak. Yang selalu memberi perhatian kepada yang cantik dan yang pintar, mohon maaf Pak Slamet. Karena saya ada yang pintar dan yang cantik. Ada juga yang mendapat hukuman Pak. Masih ingat Pak? Anak disuruh rokok mulung
menjadi bahasa. Pak Sabras. Saya masih ingat, saya itu dulu 2B, 3B tidak pernah diajar oleh Pak Sabras. Saya diajar oleh di Ampung Apel Matematika oleh Pak Imam Kambali. Pernah juga teman saya karena tidak masuk kelas itu digebui sama garisan. Itu hal yang biasa kalau dulu, tetapi tidak tahu kalau sekarang. Itu walaupun saya tidak dapat hukuman itu, tapi saya melihat itu terekam ternyata setelah 25 tahun yang saya alami itu tidak, Pak. Bayangkan seandainya saya yang dihukum, mungkin sampai saya tua atau saya punya anak masih membekas, Pak. Tidak. Kalau dulu saya ingat, saya diajari nari tambah menjenguk gini loh. Itu di kelas 8 do. Itu ada kaca yang besar. Ada kaca yang besar, terus semuanya diajak menari. Disuruh murid itu dulu ada kayak mereka suruh menari. Saya dulu yang belajar menari. Lagunya masih saya ingat sampai sekarang dan saya hafal, Bulan Andong-Andong. Kelompok saya itu kelompoknya Winase, Mbak Trisni. Nah, jadi apapun yang kita alami di sekolah saat dulu Bapak Ibu teringat sampai sekarang. Memori itu tidak pernah terhapus. Nah, makanya dari sini pemerintah menginginkan kita melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi dulu Bapak Ibu. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka berhasil kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi merupakan kolaborasi untuk mencari solusi dari apa yang telah dilakukan. Lanjut. Nah, dari sini Bapak Ibu mungkin nanti bisa dijembatani pihak sekolah. Setiap kelas itu membuat kesepakatan kelas dulu. Dari kesepakatan kelas nanti bisa dipetik keyakinan kelas. Apabila nanti ada anak yang melanggar, kita melakukan konsekuensi dengan menyekor, itu lebih baik daripada kita menghukum. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan nanti harapan pemerintah dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembentukannya terserah dari Bapak Ibu masing-masing, terserah dari Bapak Ibu wali kelas, bentuknya juga bebas. Lanjut kita. Mohon ini Bu ya. Termasuk keyakinan kelas apa tidak? Ada peraturan. Selalu memberikan buku ke tempatnya, selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kan? Orang lain. Mungkin ada yang bisa membantu, bisa menjawab apakah termasuk keyakinan kelas atau tidak. Monggo Bu Lia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke, lanjut Bu Lina. Nah, dari peraturan ditarik kesimpulan menjadi keyakinan kelas begini Bapak Ibu. Selalu dikembalikan buku pada tempatnya, berarti dia keyakinannya nanti dibuat bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati. Kita berusaha menggunakan kata-kata tidak itu jangan digunakan. Kalau bisa diganti yang menyerupai tidak, tetapi mengajak juga.
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti membebani. Sampai yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinannya nanti kita buat keselamatan dan keamanan. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Lanjut Bu, karena waktunya sudah mepet. 5 posisi kontrol guru. Yang satu adalah guru sebagai penghukum, yang kedua adalah guru membuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah guru sebagai teman, yang keempat adalah guru sebagai pemantau, yang kelima adalah manajer. Dari sini semua 5 posisi kontrol ini diharapkan guru menjadi manajer bagi peserta didiknya agar nyaman dalam pembelajaran. Lanjut Bu. Beda antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin bisa dibaca, nanti akan saya share. Lanjut Bu Yuna. Segitiga restitusi. Ini hal yang baru Bapak Ibu, dulu pernah dibahas oleh Dunia sama Bu Yuni dalam CPP Angkatan 7. Segitiga restitusi. Ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bertanya dulu ke anak dengan menstabilkan identitas. Kita tanya, berdua salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaannya kita lontarkan ke anak tersebut. Bapak dan Ibu juga pernah merasa bersalah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa tahu yang benar, siapa tahu yang salah. Tetapi Bapak ingin atau Ibu ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah sikap baik itu ada pada dirimu? Ini termasuk menstabilkan anak untuk membuat anak menyadari akan kesalahannya. Lanjut Bu. Dari situ akan divalidasi kebutuhan. Maka yang harus dilakukan guru adalah tidak langsung mengecam, tidak langsung memarahi. Kamu bisa saja melakukan hal buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu mesti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu tetap berusaha menjadi sikap itu. Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi pada esok hari? Itu yang kita ucapkan kepada anak. Kita validasi apa yang dia lakukan. Kita mengajak dia bercerita akan kesalahannya. Selanjutnya Bu. Dari sini kita bisa menanyakan keyakinan kelas. Guru berkata, apa yang kita percaya di kelas sekolah? Adakah di kelas anak seperti itu? Apakah kamu ingin menjadi anak apa sekarang? Seperti apa sekarang? Apa yang kamu rasakan setelah kamu bercerita kepada Bu Yanti? Apa nilai-nilai yang kamu inginkan dalam keyakinan kelasmu? Nilai apa yang ada? Apakah kamu melanggar nilai tersebut? Lanjut Bu. Ini adalah contoh kesepakatan kelas yang mana bisa diadopsi sendiri atau bisa dieksplor sendiri sesuai dengan kemampuan anak untuk membuat karya. Dan nantinya diharapkan tertempel di dinding, karena saya lihat banyak sekali dinding-dinding yang sudah dihiasi, sudah banyak sekali. Nah, setidaknya alangkah baiknya mohon dukungannya Bu Win selaku kesiswaan, Pak Bambang selaku kepala sekolah, Pak Samba selaku kurikulum, dan Bapak Ibu pengajar serta Bapak Ibu wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas. Selanjutnya Bu. Nah, dari kesepakatan kelas nanti akan timbul keyakinan kelas. Nah, semuanya itu nanti diserahkan ke anak apa yang diinginkan di anak. Kalau dulu istilahnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu peraturan Bu. Tapi di kurikulum Merdeka ini di era sekarang yang diinginkan bukan peraturan, tetapi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Demikian, mohon maaf, mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak, saya akhiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
sampai tanggal 10. Monggo selain guru penggerak pengajar praktik ini, monggo pengajar praktik. Saya mau daftar boleh enggak? Boleh pengajar praktik, Pak. Umur enggak dibatasi. Kalau pengajar praktik enggak. Pengajar praktik Pak. Kalau guru penggerak dibatasi, pengajar praktik enggak, hadiahnya banyak, Pak. Ini guru penggerak. Pengajar praktik tidak dibatasi, Pak. Hanya 5 tahun. Semakin banyak pengajar praktek yang daftar, semakin banyak kuota untuk Kabupaten Tuban. Monggo Pak Sambes, Bu Win. Enggak, saya ingin jadi guru juga. Kalau guru penggerak sudah sepakat Pak Sambes. Monggo. Paling mungkin pengajar praktek. Bu Win di situ loh, yang sangat mumpuni dan sangat energik. Bu Wati, monggo pengajar praktek Bu. Masih ada pembukaan Bu. Tugas-tugas. Pengajar praktek sudah. Semoga banyak yang ikut sehingga program pemerintah sukses dan semuanya bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bangga. Hari ini Bu Yanti mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas yang ada di kelas 8H. Apa itu kesepakatan kelas? Peraturan kelasmu, intinya begitu, yang ada di kelas 8H, sehingga kalian meminimalisir adanya bolos dan sebagainya, meminimalisir larangan-larangan yang ada di sekolah. Ini ada 2 kertas, warna hijau dan warna pink. Kamu tulis, kamu bebas apa yang kamu inginkan di kelas 8H, apa yang tidak kamu inginkan, atau apa yang harus diadakan di kelas 8H. Kamu tulis, nanti ditempel di papan tulis. Silakan kecil-kecil saja karena kertasnya kecil. Oke, dimulai dari sekarang. Yang sudah boleh langsung ditempel. Yang lain ditempel. Hijau di bawah. Silakan. Boleh. Ayo. Ya, satu saja ya. Satu saja hijau, ambil satu. Satu aja cukup. Ya, satu. Kesepakatan kelas yang harus dilakukan di kelas ya. Satu saja. Oke, ditempel. Oke, ada yang belum? Oke. Tapi kan nggak masuk. Oke. Kesepakatan kelas 8H kita pilih satu-satu, kita jadikan satu rukun ya. Yang pertama, tidak boleh berkata kasar. Setuju apa tidak? Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Membuang sampah pada tempatnya.
Mana nih kata tertib? Setuju. Dilarang merusak fasilitas kelas seperti tadi ya. Tidak boleh memanggil nama orang tua. Tidak boleh memanggil nama orang tua. Ada lagi dua. Berarti akan bocah sih memanggil nama orang tua. Harus tiket yang tidak didenda 5.000. Jadi harus tiket ketiga kali didenda. Harus tiket mana ya? Harus tiket anak-anaknya berarti. Ya betul. Tidak boleh. Apa ini? Naikkan di kelas apa ini? Anak nulis. Apa ini? Makan. Oh makan, tidak boleh makan di kelas. Setuju apa tidak? Setuju dong. Loh, ini jam pelajaran udah oleh loh. Dilarang membawa HP di sekolah. Tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan. Jika ada yang tidak pikat terkena denda. Dilarang memakai sandal saat pelajaran. Dilarang memakai sandal setuju. Dilarang berisi saat bergantian jam. Setuju. Berisi di lantai, nggak oleh berarti. Dilarang merusak fasilitas kelas. Saat pelajaran tidak boleh bermain. Siapakah ini? Siapa sih gawe saya pengen berpendapat semoga dilakukan. Mana ini? Oke, mungkin bisa tawaran satu. Ya, betul kata yang bagus patut ditiru. Kita beri tepuk tangan. Membuat sampah pada tempatnya. Oke, ada lagi. Yang dilarang datang tepat kamu. Melaksanakan piket. Melaksanakan piket setuju. Berarti tata tertib juga ya. Terus melaksanakan salam sebelum masuk kelas. Setuju. Berarti sama sini. Terus lagi jangan menyontek mandiri. Siapa ini? Ya, saya dukung 100% setuju. Melaksanakan piket. Selalu melaksanakan piket. Nah, ini himbauan. Melaksanakan piket lagi. Mengerjakan PR. Setuju. Dia tidak harus piket sama bersih setiap hari sapu. Setuju. Bersih setiap hari sapu. Kan di sapu ada satu titik, tetapi masih ada anak yang berpangku tangan. Kalian bersih. Harus piket kelas sama
Selalu membayarkan, berarti ini banyak yang tidak bayarkan. Coba dibuka, bisa. Seluruh siswa wajib piket tanpa terkecuali. Oke, laksanakanlah. Guru harus langsung tepat waktu. Petugas piket datang lebih awal, setuju? Harus piket, yang terakhir setuju? Oke, dengarkan. Inilah kesepakatan kelas 8H. Nanti kamu sortir, terus kamu cari, kamu kreasikan, kamu buat menjadi pohon kesepakatan kelas. Apabila kesepakatan kelas dilanggar, berarti kalian sanggup menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ada di tata tertib SMP 1 Rengel itu ya. Ada poin-poinnya ya. Oke, siap? Dari kesepakatan ini nanti buatlah keyakinan kelas. Misal tadi saya melihat tidak boleh memanggil orang tua, berarti kesepakatan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas. Ada kesepakatan, ada keyakinan, ada ini dibuat apa tak? Keyakinan kelas berapa? 8 ada 1. Ada tidak boleh memanggil nama orang tua, berarti saling tidak boleh berkata kasar, berarti apa? Saling menghormati. Menaati tata tertib yang kedua. Tadi punya membaca. Ayo datang teman kamu, berarti itu apa? Disiplin. Ini nanti kamu lanjutkan, kamu bahas bersama teman. Dari sini dijadikan keyakinan kelas. Nanti kamu taruh di tembok. Kalau ada temanmu ingatkan, iki loh sampean wis duwe kesepakatan, jangan dilanggar. Kalau dilanggar berarti ada konsekuensi nilai poin yang harus ditandatangani orang tua dan wali kelas. Siap? Terima kasih sekretaris mana? Terima kasih, semoga kesepakatan kelas di kelas 8H bisa dilaksanakan. Bu Yanti akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.